Bersama saya Opan Ahmad, mari kita belajar matematika. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai adjoint matrix ya, di mana adjoint ini adalah bagian dari inverse matrix. Katakanlah inverse dari matriks A yang dinotasikan dengan A pangkat negatif 1, itu kan rumusnya itu 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoint matriks A. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kita memperoleh adjoint ini, gitu ya. Nah, dan adjoint sendiri apa sih sesungguhnya? Adjoint ini adalah transpose ya. Adjoint ini adalah adjoint, biasa ditulis adjoint atau adjoint pakai T belakangnya. Ini adalah transpose dari matriks kofaktor dari matriks A. Nah ya, jadi kalau dengan adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor dari matriks A. Jadi perjalanannya cukup panjang, dimulai dari kita peroleh kofaktor dari matriks A terus ditransposkan lagi. Dan apa sih sesungguhnya kofaktor itu ya? Ini kofaktor ini adalah diperoleh dari ya, kofaktor ini diperoleh dari negatif 1 pangkat posisi baris ditambah posisi kolom dikali dengan minor ya, minor dari masing-masing komponen matriks. Dan minor sendiri apa sih sesungguhnya, gitu ya. Nah ya, untuk mengetahuinya saya ambil contoh, misalkan di sini ada sebuah matriks A 3x3 di mana elemen-elemennya sendiri adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini misalkan ada sebuah matriks A 3x3 yang komponennya A, B, C, pada baris pertama dilanjutkan dengan baris berikutnya D, E, F, dan baris terakhirnya G, H, I. Nah, kita coba daftar ya. Sebenarnya kita pahami apa itu sebenarnya minor, gitu ya. Minor dari komponen dari masing-masing komponen pada matriks. Nah, minor ini dinotasikan sama seperti komponen matriks. Jadi kalau ada M11 artinya minor untuk elemen matriks pada baris pertama kolom pertama. Dan untuk memperolehnya kita coret ya, kita hilangkan pada matriks ini yang merupakan komponen baris pertama kolom pertama seperti ini, sehingga dari hasilnya kita melihat bahwa matriks yang tersisa tinggallah matriks EFHI 2x2. Dan minor sendiri, minor dari 1 ini adalah determinan dari matriks EFHI, dari matriks yang tersisa ya. Kita perhatikan di sini tinggal EFHI kan. Nah, itu cara memperoleh minor. Oke, sekarang kita ambil contoh minor yang lain. Misalkan minor dari komponen matriks pada baris kedua kolom ketiga seperti ini. Sama cara memperolehnya adalah kita hilangkan komponen pada matriks ini pada baris kedua kolom ketiga tentunya ya.
pada baris kedua, berarti yang ini yang kita coret, dan ini kolom ketiga kita coret, dan kita lihat yang tersisa di sini adalah matriks 2 kali 2 di mana komponennya adalah A, B pada baris pertama dan G, H pada baris kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan minor. Nah, sekarang bagaimana dengan kofaktornya? Kofaktor sendiri ini biasanya dilambangkan sama dengan nama matriksnya. Jadi karena nama matriksnya A, di sini kofaktornya kita tuliskan A11. A11. Nah, di mana ini adalah kofaktor dari komponen baris 1 kolom 1. Nah, kofaktor ini mengambil minor, tapi bedanya pada kofaktor ini itu kita tambahkan negatif 1 pangkat posisi baris ditambah posisi kolom. Nah, kita perhatikan posisi barisnya adalah 1 dan posisi kolomnya juga 1. Jadi di sini 1 tambah 1 dikali minornya ya, minor untuk komponen baris 1 kolom 1 sudah kita peroleh di atas, yaitu determinan dari EFHI, sehingga kita akan memperoleh negatif 1 pangkat 2 ya, negatif 1 pangkat genap itu pastilah 1 positif tandanya. Nah, jadi kita cukup menuliskan bahwa kofaktor untuk komponen baris 1 kolom 1 itu kita cukup tuliskan EFHI. Begitupun ketika kita menentukan kofaktor dari komponen baris 2 kolom 3, ini caranya adalah negatif 1 pangkat posisi baris 2 kan ditambah posisi kolom dikali minornya sendiri sudah kita peroleh ABGH, sehingga kita akan memperoleh kofaktor untuk komponen baris 2 kolom 3 adalah negatif 1 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu ganjil. Negatif 1 kalau ditambahkan dengan ganjil ini pastilah negatif, dan ini akan memberikan tanda negatif pada determinan matriks dengan baris pertama AB dan baris kedua GH. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan kofaktor ya. Nah, jadi ini satu dan yang lainnya saling berhubungan ya. Satu dan yang lainnya saling berhubungan. Nah, kita kembalikan lagi ke definisi awal bahwa yang akan kita cari adalah adjoin ya, ingat. Yang kita cari adalah adjoin. Dan kita kembalikan lagi bahwa adjoin adalah transpos dari matriks kofaktor dari matriks A. Nah, matriks kofaktor di sini itu maksudnya adalah matriks di mana komponen-komponennya itu merupakan kofaktor dari sebuah matriks. Dalam kasus ini, karena matriksnya A, berarti matriks kofaktor ini berisi komponen-komponen berdasarkan kofaktornya untuk matriks A. Oke, ini selanjutnya coba kita susun bagaimana menentukan adjoin. Kita tentukan adjoin dari matriks A 3 kali 3 tadi ya, dimana komponennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita coba sekarang tentukan adjoinnya, adjoin dari matriks A. Oke, ingat bahwa adjoin ini adalah ingat bahwa adjoin ini adalah transpos ya. Adjoin ini adalah transpos. Jadi kalau ingat transpos berarti kita ingat baris berubah jadi kolom, begitupun kolom berubah jadi baris. Nah, dari penjelasan sebelumnya mengenai matriks kofaktor, mengenai kofaktor dan matriks kofaktor, berarti untuk menyusun adjoin ini kita berpikirnya terbalik.
Nah, coba kita buat ya, matriks ini agak besar. Wow, agak besar ininya, tanda kurungnya ya. Kita buat yang agak bagus ya. Nah, anggaplah ini tanda kurungnya. Nah, normalnya di sini adalah posisi baris 1 kolom 1. Tapi karena ini transpose, ingat ya. Di sini sekarang kita berpikirnya itu kolom 1 baris 1. Nah, kolom 1 baris 1. Di sini nih berarti untuk memperolehnya kita coret komponen matriks yang berada pada kolom 1 baris 1, kolom 1 baris 1, sehingga komponen untuk baris 1 kolom 1 pada adjoin itu adalah determinan dari E, F, H, I, A. Sekarang bagaimana dengan tandanya? Nah, ingat bahwa dalam menentukan tanda pada kofaktor ini sebenarnya gampang, tinggal kalau nggak positif pasti negatif gitu. Dan positif negatifnya ini didasarkan pada jumlah posisi baris dan posisi kolom. Kalau jumlah posisi baris dan posisi kolomnya genap, itu tandanya pasti positif. Sementara kalau jumlah posisi baris dan posisi kolomnya ganjil, itu pasti negatif. Dan di sini kalau kita hitung, kan baris 1 kolom 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 itu genap, negatif 1 pangkat genap pasti positif. Jadi untuk komponen yang pertama ini dia akan bertanda positif. Nah, kita lanjutkan ke komponen yang berikutnya. Nah, ingat ya, ini pada adjoin ini adalah baris 1 kolom 1. Berarti yang berikutnya nih, pada adjoin ini adalah komponen baris 1 kolom 2. Tapi karena ini transpose, sekali lagi kita balik ya. Yang awalnya ini adalah baris 1 kolom 2 menjadi kolom 1 baris 2. 1 ditambah 2, 3. 3 itu ganjil, berarti tandanya negatif gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan isinya, kontennya sendiri, komponennya. Ingat, baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2 berarti yang dicoret di sini adalah kolom 1 baris 2. Kolomnya masih yang pertama, barisnya yang kedua. Dan kita perhatikan komponen untuk untuk yang selanjutnya ini adalah determinan dari matriks B, C, H, I. Seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan nih, sementara kita buat dulu komponen beserta tandanya. Berarti di sini determinan, di sini juga determinan, di sini determinan, di sini determinan ya, semua tanda determinan semuanya sampai lengkap 3 kali 3. Nah, kemudian coba kita tentukan tandanya. Kita tentukan tandanya. Tandanya sendiri, ingat tadi lihat aja bagaimana jumlah antara baris dan kolom. Kalau jumlahnya genap berarti tandanya positif, kalau jumlahnya ganjil berarti tandanya negatif. Oke, lanjut. Yang di sini adalah baris 1 kolom 3, 1 tambah 3, 4, 4 itu genap berarti positif. Baris 2 kolom 1, 2 tambah 1 ganjil berarti negatif. Baris 2 kolom 2, 2 tambah 2, 4, 4 itu genap berarti positif. Baris 2 kolom 3, 2 tambah 3, 5, 5 itu ganjil negatif. Selang-seling ya ternyata ya. Negatif, positif, di sini juga pasti negatif. Nah, sekarang tinggal kita isi dalamnya. Oke, kita tentukan isinya. Berarti nih yang berikutnya adalah baris 1 kolom 3. Tapi kita mikirnya adalah kolom 1 baris 3. Jadi untuk mengisi yang berikutnya ini, yang ini kita coret. Jadinya di sini isinya adalah B, C, E, F. Seperti itu.
baris 2 kolom 1, berarti kolom 2 baris 1 ya. Jadi yang ini kita coret kolom 2 baris 1. Nah, isinya adalah D, F, G, I. Seperti itu. Lanjut lagi. Berikutnya baris 2 kolom 2. Nah, berarti yang kita coret adalah kolom 2 baris 2. Yang ini berarti ya. Sehingga untuk yang berikutnya ini kita isi A, C, G, I. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya berarti ini baris 2 kolom 3 kolom 2 baris 3. Yang ini yang dihapus adalah yang tadi apa? Baris 2 kolom 3 kolom 2 baris 3. Yang ini yang dihapus, berarti kita isi di sini menjadi A, C, D, F. Oke, sekarang ke bawah baris 3, berarti yang dicoret adalah kolom ketiga. Yang dicoret adalah kolom ketiga. Dan di sini baris 3 kolom 1 kolom 3 baris 1 ya. Kita coret kolom 3 baris 1 sehingga kita bisa menuliskan komponennya adalah D, E, G, H. Kemudian berikutnya lagi baris 3 kolom 2 kolom 3 baris 2. Baris 3 kolom 2 ya, kolom 3 baris 2. Berarti yang berikutnya ini adalah A, B, G, H. Dan yang terakhir baris 3 kolom 3. Berarti kan kolom 3 baris 3. Yang ini yang dicoret sehingga kita memperoleh A, B, D, E. Nah, itu dia ya. Nah, kalau kita tuliskan lagi secara lengkap di sini beserta rumusnya berdasarkan determinan, berarti kan jadinya kita bisa menuliskan matriks di mana komponennya adalah EI dikurang FH negatif, BI dikurang CH, BF dikurang CE negatif, DI dikurang FG, kemudian di sini AI dikurang CG, kemudian di sini negatif, AF dikurang CD, dan berikutnya lagi ini ada DH dikurang EG negatif, AH dikurang BG, kemudian di sini ada AE dikurang BD. Nah, itu kalau langsung kita gunakan rumus dari determinan masing-masing komponennya ya, komponennya seperti itu. Dan ini jadilah sebuah adjoint. Ini juga berlaku untuk matriks yang lainnya, mulai dari 2x2, 3x3, 4x4. Pada umumnya untuk menentukan adjoint itu seperti ini. Transpose dari matriks kofaktor dari matriks A. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menentukan inverse ini selain menggunakan adjoint, itu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi untuk di SMA ini metode eliminasi Gauss-Jordan itu masih menjadi pilihan ya, opsional, bahkan itu sebagai pengayaan. Dan ini adalah akhir dari tayangan ini. Semoga dapat membantu kamu memahami bagaimana menentukan adjoint matriks, di mana adjoint ini digunakan pada rumus inverse. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.